Selamat malam di Melbourne dan selamat sore di Finlandia ya, Bu Yunita. Iya Pak. Ya. Selamat sore, selamat malam waktu Melbourne dan selamat sore waktu Finlandia. Ya, Untuk Pak kami Anton. ingin menanyakan tentang kok jauh-jauhnya belajar ke Finlandia, masih ada 4 benua lain kan? Kenapa? Tolong ceritakan bagaimana sampai ke Finlandia, gimana ceritanya? Iya Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk waktu yang diberikan, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ini ya bergabung di acara Bapak. Ini pertanyaan yang bagus ya. Banyak sekali yang bertanya, kenapa sih studinya jauh sekali di utara, yang dingin belahan dunia yang di ujung sana, seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya ini saya pertama kali ke Finlandia itu dari tahun 2010, dan waktu itu saya juga ada kesempatan untuk studi ke Finlandia. Jadi waktu itu ada informasi didapatkan bahwa studi di Finlandia itu adalah tidak dikenakan biaya untuk mahasiswa internasional. Jadi bagi mahasiswa yang lokasinya di luar negara EU atau Uni Eropa itu tidak dikenakan biaya juga, seperti itu. Dan saat itu kebetulan juga saya berkeinginan sekali untuk menempuh studi master atau S2 di luar negeri. Jadi seperti gayung bersambut. Jadi setelah itu saya coba-coba apply ke beberapa universitas. Salah satunya ada University of Jyväskylä. Ini agak susah pronunciation-nya ya, pengucapannya, karena ini bahasa lokal di Jyväskylä. Itu kota yang berlokasi 350 km dari Helsinki. Dan kebetulan ada juga studi jurusan yang saya inginkan seperti itu, yang berhubungan dengan pendidikan, dan lebih tepatnya adalah education leadership. Dan alhamdulillah juga diterima. Jadi mulailah studi di Finlandia di tahun 2011. Tapi saya mulai dari 2017 studi di Finlandia sekarang sudah berbayar. Nah, seperti itu untuk mahasiswa dari luar Uni Eropa. Dan programnya juga berbahasa Inggris. Walaupun di sini bahasa lokalnya adalah bahasa Finlandia. Di Indonesianya dari mana, Bu Yunita? Kalau saya aslinya orang Jakarta, Pak. Betawi. Jakarta. Jadi tawaran itu untuk mahasiswa program master ya? Saat itu program sebenarnya program di Finlandia waktu itu memang banyaknya program master atau S2 yang berbahasa Inggris. Program S3 itu berbeda karena memang kan program S3 adalah untuk researcher atau ini ya peneliti, jadi mereka memang istilahnya mendapatkan gaji seperti itu. Jadi pada saat itu adalah program master yang tidak berbayar. Dan saat ini banyak juga program S1, program bachelor yang berbahasa Inggris, tapi memang sudah berbayar. Walaupun kalau dibandingkan dengan harganya nih Pak, dibandingkan harga dengan Australia gitu ya, atau di Kanada atau yang lain-lain itu masih terjangkau. Itu berapa orang yang dari Indonesia, apa seperti apa foundation atau bagaimana caranya, apa ada kuota dari sponsornya, bagaimana ininya? Liku-liku pendaftarannya itu bagaimana? Prosesnya Pak ya? Prosesnya. Proses sampai mendapatkan LOE gitu ya Pak ya, Letter of Acceptance. Jadi memang kalau untuk studi di Finlandia itu progresnya istilahnya prosesnya itu adalah mandiri Pak. Jadi apa-apa itu kita harus mendapatkan dengan dari sendiri. Jadi awal mulanya kita harus cari tahu programnya, kita browsing informasinya melalui internet, seperti itu, dan kita siapkan dokumen-dokumennya semuanya, mulai dari ijazah, semua sertifikat, dan ini sertifikat kemampuan berbahasa Inggris seperti IELTS atau TOEFL, dan semua disiapkan. Jadi untuk studi ke Finlandia itu memang tidak disarankan dengan agen sebenarnya. Jadi karena prosesnya itu memang jelas, dan seperti pembuatan letter of motivation ya, motivation letter itu juga disiapkan sendiri. Jadi dan online juga prosesnya. Jadi memang mudah. Jadi memang statusnya mahasiswa pribadi apa istilahnya mahasiswa
bukan dari mandiri ya Pak instansi ya, ya? maksudnya. Iya, bukan instansi, betul. Oke. Iya, kecuali memang ada yang melalui ini ya, program pemerintah ya, LPDP misalnya. Tapi itu biasanya LPDP itu banyak yang ini ya, program S3 biasanya. Oke. Terus apa perbedaan antara sistem yang ada di Indonesia dengan yang di Finlandia? Yang menyolok sekali apa perbedaannya? Yang menyolok sekali ya Pak ya? Ya. Sebenarnya kan gini ya Pak, banyak sekali istilahnya artikel-artikel ya yang menerangkan bahwa sistem pendidikan di Finlandia itu adalah salah satu yang terbaik ya Pak ya di dunia. Memang pada dasarnya demikian adanya, tapi memang itu adalah sistem pendidikan dasarnya. Gitu. Ketika kita berbicara mengenai pendidikan tinggi, sebenarnya sih sistemnya tidak jauh berbeda juga dengan negara lain seperti itu. Oke. Dan yang mencolok itu adalah ketika saya di sini, di sini adalah apa-apa mandiri sekali. Mahasiswa itu adalah istilahnya apa ya, individu masing-masing yang belajarnya benar-benar harus mandiri gitu. Tidak ada apa istilahnya ya. Jadi untuk absensi tidak ada yang menekankan harus datang gitu, harus istilahnya maksimal misalnya 3 kali boleh bolos gitu. Tapi istilahnya yang penting memang bisa pada saat ujian itu bisa mengerjakan. Dan memang tapi memang banyak tugas-tugas yang lain yang mengharuskan kita hadir seperti itu. Jadi mau tidak mau sih harus hadir juga. Jadi seperti group work itu banyak sekali daripada tugas mandiri. Dan itu memang kita harus bekerja sama dengan mahasiswa lainnya. Seperti itu. Jadi, dan yang paling mencolok itu ini Pak, apa istilahnya, harus menulis. Iya. Karena saya waktu di Indonesia tahun 73 udah lain ya, dengan Indonesia sekarang udah lain, pasti juga sudah mulai mahasiswa bebas berpikir dan banyak menulis ya. Harus riset sendiri, cari bahan sendiri ya. Betul. Ya. Oke. Kemudian jadi sudah 12 tahun sekarang ya di Finlandia. Kurang lebih begitu Pak, hampir ya lebih dari 11 tahun. Waktu berjalan sangat cepat Pak. Iya. Jadi memang kehidupannya berlanjut. Jadi setelah lulus kuliah, apa maksudnya berlanjut juga dengan menikah, terus punya anak, dan jadi kehidupannya berlanjut di sini. Terus jadi masih nyangkut Pak di Finlandia. Oke. Terus berapa orang putra-putrinya? Sekarang ada 2 laki-laki. Jadi yang pertama usia 8 tahun, yang kedua 5 tahun. Bisa dibayangkan ya betapa repotnya ya, sibuknya seorang mahasiswa, seorang ibu, seorang segala macam fungsi multitask itu ya. Tugas yang multi ya, hebat saya pikir. Terus kendala-kendala apa? Iya, terus kenapa? Iya, tidak ada waktu untuk sakit sebenarnya Pak. Kalau sakit, aduh, semua jadi berantakan. Iya, tapi memang seorang ibu memang diberi kodrat yang lebih tangguh ya. Alam sendiri memberikan keterampilan seperti itu. Bisa dibayangkan seorang laki-laki tidak akan mampu ya diberikan tugas seperti yang diberikan kepada seorang ibu seperti Bu Yunita, ya nggak mungkin, nggak akan berhasil. Iya, di sini ya, dan di tempat lain saya ini rasa pasti banyak wanita-wanita hebat. Iya betul. Kartini hebat ya. Kartini hebat. Yeah. Iya. Memang tantangan tersendirinya adalah kalau kita merantau ya Pak ya, bagi di Finlandia yang di sini juga masyarakatnya individual gitu kan, jadi apa-apa harus sendiri gitu. Untungnya memang di sini sistem pendidikan dasarnya sangat membantu. Jadi pada saat anak saya yang bersekolah di SD, jadi yang kecil ini masuk ke daycare, dan bisa masuk istilahnya daycare ini dari usia bahkan dari 9 bulan gitu kalau mau gitu. Tapi anak saya sih mulai dari daycare ini dari sekitar 3,5 tahun seperti itu. Ini suaranya kayaknya kedengeran ya Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mohon maaf ini. Nggak apa-apa.
Terus yang saya alami pertama kali datang tinggal di luar gitu ya, itu yang saya rasakan semakin banyak bergaul dengan orang Indonesia, semakin saya rindu. Jadi 16 tahun pertama saya dengan orang lokal. Nah, Bu Yunita gimana? Untuk menanggulangi rasa rindu terhadap tanah air itu gimana? Itu pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Untuk ya rasa kangen ya, rasa rindu yang teramat sangat gitu. Apalagi pada saat pandemi ya, Pak ya, yang tidak istilahnya kita tidak bisa berkumpul dengan sanak keluarga di Indonesia, dan di sini juga kan istilahnya memang kulturnya sangat berbeda seperti itu. Jadi biasanya sih saya suka ketemu dengan dengan teman-teman Indonesia, dan juga aktif juga di komunitas Indonesia. Jadi itu sih obat untuk mengobati rasa kerinduan saya dengan Indonesia. Karena kita kan memang orang Indonesia, jadi otaknya juga istilahnya kalau untuk berbicara bahasa Indonesia itu tidak perlu berpikir ya, Pak ya. Iya. Bahkan kadang kalau orang Betawi kan istilahnya asal jebret tuh ngomongnya, mungkin nggak mikir gitu dengan asal ngomong gitu ya. Tidak dengan bahasa asing lainnya gitu. Saya di sini bicara bahasa Inggris dan juga bahasa Suomi atau bahasa Finlandia, dan bahasa Finlandia itu sangat lebih susah gitu, banyak layer-layernya. Jadi makanya menurut saya suka sekali berkumpul dengan rekan-rekan Indonesia seperti itu. Jadi untuk berbicara langsung dengan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu sepertinya mengobati rasa stres untuk saya. Jadi nggak semakin kangen nggak ya sama Indonesia, nggak ya, semakin banyak berhubungan nggak semakin kangen? Nggak ya? Kalau saat ini sih karena pandemi jadi ini sih kangen gitu untuk berkunjung ke Indonesia. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya sih cukup terobati di sini. Karena kita di sini orang Indonesianya mungkin karena tidak banyak, jadi cukup solid juga seperti itu. Walaupun memang kan orang Indonesia secara naturalnya suka grup ya. Grup. Ya, Pak ya. Gitu. Tapi kebetulan karena saya aktif di komunitas, jadi saya ingin aktif dengan semua grup-grup ini gitu. Oke. Berusaha. Ya, bisa kelihatan bisa sampai terpilih sebagai ketua diaspora Indonesia, Finlandia, Estonia ya. Bagaimana ceritanya itu? Prosesnya bagaimana? Begitu Pak. Jadi memang untuk jumlah warga negara Indonesia ya yang terdata di Finlandia dan apalagi Estonia memang jumlahnya tidak banyak seperti itu. Karena memang juga Finlandia kan bukan negara besar. Data terakhir mungkin sekitar 650-an kalau tidak salah ya. Sedikit sekali. Ya? Di Australia berapa Pak? Ribuan, lebih 15.000 lebih. Wow. Lebih banyak sekali, karena dekat kan? Iya kan, dekat. Dengan juga negaranya besar. Karena di negara Finlandia kan paling besar penduduknya cuma 5,5 juta totalnya. Iya. Tapi istilahnya jadi untuk prosesnya sih sebenarnya karena kita komunitasnya juga kecil, tidak banyak, jadinya yang aktif memang yang tampak aktif juga orangnya juga tidak banyak gitu. Jadi dia lagi gitu. Dan ya kebetulan saya juga istilahnya ya dari mahasiswa juga senang sekali kan berorganisasi, dan saya berpikir bahwa seperti yang dikatakan Nabi Muhammad bahwa istilahnya ya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi di sisi lain itu yang menginspirasi saya untuk istilahnya ya melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Dan waktu itu terinspirasi juga dengan kata-kata seorang pejabat Indonesia yang bertugas di Helsinki waktu itu. Dia bilang bahwa warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di negara asing